Penting lagi butuh. Nyungang ini baik lah. Oke, kita mau tangkap toke. Ya, Nah, kena toke rumah, guys. Aduh, ngising lah biasa tuh. Rizky di tempatnya. Tuh, guys. Oleh tinggi rapat tuh. Kepriwe ngomongnya. Ya kan, anu nggone coba deh apa gue? Aculane medeni ku lho no. Hah? Aculane Kurang menang sih. Mas Sano yang selama ini saya kenal dengan dunia yang bahaya. Dunia apa mas? Ya apa Dunia ya lah. ya kalau menurut saya itu dunia bahaya mas, karena saya pribadi ya tidak takut dengan hal seperti lihat aja saya udah takut sebetulnya. Dan selama ini saya juga mencoba untuk mengikuti kegiatan Mas Sarno, walaupun mungkin seminggu sekali ataupun sama sekali seminggu pun tidak. Tetapi dengan adanya kejadian tadi ya, yang jenengan datang ke sini, terusan dengan situasi berapa kali lihat di rumah saya ada tokek ya, Mas Sarno sengaja punya keniatan untuk mengadu adrenalin dengan tokek. Bahasa Jawanya tekek ya, tekek. Ya kalau Ya. mungkin bagi jenengan itu bukan adrenalin ya, atau mungkin hal biasa. Tapi hal biasa itu pun baru saya pernah lihat. Kalau apa soal ular kan sudah saya lihat ya di channel YouTube jenengan ya, yang Sarno sehobi ya. Itu dan Sokaretil official. Bagaimana perasaan Anda, apa adrenalin Anda kok berani megang tokek, kan beda dengan ular dan sejenisnya. Sebenarnya kalau toke itu beda ya sama ular mas tuh. Saya sendiri nih baru pertama kali terus terang berani maksudnya megang, soalnya itu gigu. Jadi yang aku gigu bahasa Indonesia apa ya? Ya, yang boleh dipasang ada kan. Gigu ya apa ya, kayak Geli, geli, kayak geli ya. ngeri. Sama yang jenis-jenis, intinya kalau yang dipegang itu aduh kenul ya, apa tuh kenul kenyal. Kenyal. Nah, kayak kalau yang dipegang itu kenyal, terus terang aku sendiri itu geli. Nah, Kayak cicak, kayak toke, itu kan beda tekstur tubuh sama kulitnya, berbeda sama ular lah. Cuma ini tadi ya saya beranikan diri maksudnya megang kendelna istilah. Sebenarnya untuk apa ya, edukasi juga sama Mas Dodo, juga sama teman-teman ya yang ada di rumah, bahwa toka itu kan mempunyai mitos ya, ya mitos mitos. yang katanya itu binatang berbahaya. Terus efek gigitannya juga, kalau menurut mitos orang-orang tua kita dulu, tergigit toka itu tidak bisa dilepaskan ya kan, pernah dengar kayak gitu ya. Iya, Terus karena itu katanya akan harus tunggu sampai melekat ada terus petir. ya. Sampai ada petir baru lepas. Petir kan nunggu Mitos. bulanan. Itu kan banyak mitos kayak gitu, bahkan bukan hanya di daerah kita di Jawa ya, Banyumas ini, bahkan di luar Jawa sampai ke luar negeri pun bisa beranggapan seperti itu. Padahal sebenarnya kalau aku yang apa namanya,
yang fakta yang real yang membuktikan langsung itu belum, Mas. Maksudnya aku sendiri, soalnya aku tuh ya gitu geli. Tapi ya ini demi edukasi ya, karena emang yang di dunia perfilman itu juga sudah banyak yang membuktikan dan mencoba kayak gitu efek gigitan tokek itu tidak berbahaya, teman-teman. Jadi tokek itu ada yang bilang juga ada racunnya, ada bisanya, sebenarnya tidak ya. Itu sama kayak jenis cicak. Cuman bentuknya aja yang lebih gede dari cicak. Memang dari bentuk itu ngeri. Maksudnya geli lah lihat bentuk apa warnanya atau lihat kepalanya itu kan. iya. Orang awam kayak saya kan takut, Mas, apalagi kalau begitu bunyi tekek 3 kali dihitung, 4 kali dihitung. Kata orang Jawa kan dihitung sampai berapa kali, yang penting ganjil itu sampai ada 9 kayak gitu. sampai 7 atau 9 kali atau 11 kali. Kalau itu berarti mengundang tokak, itu mengundang rezeki gitu loh, Mas. Biasanya untuk memastikan sesuatu yang akan kita lakukan itu berhasil atau tidak, orang-orang dulu itu banyak menggunakan suara tokek ya. Contohnya kita mau cari pekerjaan misal ya. Iya. Akan keterima atau tidak, biasanya pakai hitungan tokek. Iya, tidak, itu tokeknya bunyinya pas jatuh pada tidak apa iya. Berarti ritualnya doanya kayak gitu, ya atau tidak, ya atau tidak, dengan diniati saya mau mencari rezeki gitu. Ya, atau mau pergi kemana. Aduh, mitos Itu kan mitos-mitos Jawa ya. Nah ini, Mas, istilahnya kan Mas Arno kan dari kemarin kan berburu ular ya, sekarang itu punya keniatan nangkep tokek, dan di Lala ada tokek di belakang rumah saya di samping. Nah itu udah menjadi keniatan jenengan datang ke sini apa gimana ini, Mas? Iya, itu kan sudah beberapa hari yang lalu pas kita rescue di sini juga ya teman-teman, itu kan sempat kerekod ora wingi sing tokek kene-kene. Yo, ora ya. Kan sudah melihat ada tokek di sekitar sini ya, cuman ya terus terang kayak gitu teman-teman. Jadi aku juga masih ada ini. Melihat ada 2 tokek di sini ya, sebelah samping rumah. Cuma ya itu karena aku itu geli. Dan rasa penasaran ya, ingin megang gitu ya. Karena ular yang begitu besar, yang katanya menakutkan dengan gigitannya, dengan bentuknya, itu pun jenengan berani. Apalagi tokek yang sekecil itu gitu. Kalau kita melakukan sesuatu itu, yang pertama harus tahu dulu ilmunya. Maksudnya jenis efek bahayanya kayak gimana, terus karakternya gimana, terus misalkan tergigit juga efeknya pada kita gimana, itu harus dipelajari dulu. Sebab ya kayak gitu, nanti kalau kita bilang serampangan itu takutnya ada yang meniru gitu ya. Ada cara megang ya. Cara megang gitu. Terutama untuk jenis-jenis ular itu kan, ular kan bervariasi banyak banget jenisnya, ada yang berbahaya, ada yang tidak. Kalau jenis ular mungkin dari cara megangnya semuanya sama ya, dari ekornya dulu ya. Kalau ekor itu untuk menghandle, tapi enggak semua jenis harus dari ekor. Misalkan kayak viper, itu jenis viper nggak boleh sembarangan, itu malah harusnya pakai alat. Soalnya gerakannya tangan kosong ya. Viper itu kan gerakannya nggak pakai, maksudnya nggak dari penglihatan, Mas, tapi dari sensor panas tubuh manusia ya. Misalkan kayak gini, bawa apa ya, ini kan panas bara, ya langsung nyetrek, langsung nyerang. Nah ini kembali lagi ke tokek, Mas. Tokek tadi tokek. Nah ini. Oh ya, aja tokek. Loh, jadi mau melompat tuh. Ya melompat ya. Nanti dulu ya, Mas. Sesekene mau ke jagongan loh. Ini tokek teman yang tadi habis ditangkap ya.
kecil lah, mungkin 2 jari ada. Ya, ukuran remaja Pak ya. Iya, itu. Remaja. Nah, ini rencananya gimana Mas untuk tokek ini? Mau Ya. dipelihara sampai gede? Kita sebenarnya mau diedukasikan. Tadi rencananya kan mau diedukasikan, maksudnya bahwa tokek ini sebenarnya nggak berbahaya. Ya nggak berbahaya bagi Mas Sarno, bagi saya lihat aja udah bahaya, jarak berapa meter aja udah bahaya. Soalnya kayak gini Mas, kayak tokek ini juga ya, kan ada di rumah ya. Sebenarnya itu ya menguntungkan buat kita, soalnya dia itu kan menggigit, memakan serangga, memangsa kayak ya, nyamuk. Nyamuk ya. Terus nyamuk itu kan berbahaya, terus lalat apa juga yang serangga-serangga kecil lah. Ya kalau di atas, kalau sampai turun kan bahaya buat kita sebagai penghuni, apalagi yang apa namanya takut. Aku dewekan loh Mas, nang rumah. Makanya kita coba tes ya, gigitannya efeknya itu seperti apa. Bahaya apa? Saya nggak tanggung jawab itu. Iya saya tidak tanggung jawab. Kalau istilahnya, nah ini tokek jenis apa Mas? Mungkin punya nama. Tokek rumahan ya. Mungkin punya nama. Nah. Tuh, tokek rumahan. Kalau tokek rumahan ini kan tokek, kalau yang saya tahu, soalnya pengetahuan tentang jenis perkadalan ya, bukan perularan. Perkadalan, jenis-jenis kadal itu masih kurang ya Mas, literasinya. Jadi masih sering-sering lah bertukar pengalaman sama yang sudah pada ahli. Toknanya mau desit nyonok menyadesit. Aku temunya desit siap-siap Melayu lah. Sopan bukan. Oh teman-teman itu ya. Lidahnya Mas warna apa? Hitam. Tokek bukan, ini apa? Mulut hitam loh. Hitam ya, kayak jenis ular itu, ular gonyosoman juga kayak gini dalamnya. Hitam. Ini ya teman-teman, tokek ukuran sebenarnya kamera. Oh iya. Apa perlu di zoom? Perlu di zoom. Ini kita mau duduk Mas, duduk. Aku ucul sih. Oh, hati mending nang sebelah kene. Ucul teng dimek. Sebelah kene bae. Ini teman-teman. Jadi sebenarnya kalau dari jenis gigi tuh bisa ke zoom tuh. Dari giginya kan nggak terlalu panjang-panjang, emang banyak tapi nggak panjang-panjang banget. Cuma rahangnya memang kuat teman-teman. Kita tes gigitan ya, sakit apa enggak? Apa gini betul? Apakah gigitan tokek itu tidak bisa dilepas teman-teman? Kita coba ya. Saya tidak tanggung jawab loh Mas. Siapaan air minum Mas? Air minum. Sing mandan ora larang di. Ya lara kabeh. Itu bisa langsung dilepas enggak Mas kalau seperti itu? Ya kita tes. Soalnya kan banyak yang bilang gigitan tokek itu tidak bisa dilepas. Kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku zoom ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke sini ya. Nih. Tuh. Aku zoom. Kayak gini teman-teman. Tuh, gigit. Tuh, lepas. Ucul. Lepas. Tuh. Nggak ada efeknya Mas. Tuh. Langsung lepas. Biasanya nggak mau lepas ya katanya ya. Tahu sih. Aku kadang-kadang cokot udah. Kita coba lagi ya. Nih. Yang kedua kali. Kewis tipis ya. Bismillah. Nih. Gigit. Nih. Kayak gini teman-teman. Ini kan ya asli ya. Nih. Nggak bisa lepas. Nah, cara lepasnya kita kayak gini.
Dan kalau misalkan kita itu kegigit teman-teman, kita itu tidak boleh tegang jenis reptil apapun, baik itu ular ataupun jenis-jenis kayak gini, udah malah ucul. Ternyata lepas lah teman-teman, nggak kenceng banget sih. Lepas. Bahaya tapi tidak begitu bahaya Mas ya. Untuk Ya. jenis racunnya ada nggak itu? Kalau menurut saya sih nggak ada Mas. Nggak ada jenis racun apapun ya. Ini Cuman jenis paling sakit aja gitu. Soalnya ini jenis-jenis kayak cicak sih. Nah, aku kan sebelumnya malah beli juga pegang-pegang teke ini sekaligus pertama kali langsung cobain teman-teman. Oke, sebenarnya cantik juga sih ini. Apa mau coba Mas? Tuh, mau coba? Oh, mak wedi kok. Giginya kelihatan nggak? Langsung. Ora? Loton. Cuma memang kalau dari karakter cara gigitnya ini klok klok klok, terutama kalau apa ya, bentur kayak kaca kan bunyi klok, itu yang bikin kadang-kadang aku juga ngeri. Tapi sekarang udah membuktikan ternyata aman teman-teman ya. Saya pastikan aman lah ya untuk Tapi kan ini nggak boleh ditiru ya, nggak boleh. Kalau tidak terbiasa dengan hal-hal seperti ini, yang mainan-mainan seperti ini kan sengaja-ngaja kayak saya kan awam tentang dunia. Kalau maksudnya sengaja digigitkan sih, ya nggak untuk ditiru teman-teman. Cuman kalau maksudnya Kalau tergigit tiba-tiba, yang saya edukasikan itu maksudnya bila tidak sengaja tergigit. Nah, tadi mau ini sebenarnya cara melepas, tapi ternyata lepas sendiri terus teman-teman. Coba kita satu kali lagi ya. Katanya kan ngunci, tapi ternyata ini udah 2 kali ya Mas Titi ya. Lepas terus. Coba satu kali lagi, bismillah. Coba gigit, coba nguncinya gimana, mau tuh kan lepas terus. Mungkin udah lemas. Nggak tahu dong, gigit 2 kali kok biasanya nggak mau lepas. Ya udah kayak gitu aja ya teman-teman. Jadi kita sudah membuktikan bahwa toke ini maksudnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan bila ada toke di rumah teman-teman. Soalnya ini juga berfungsi untuk membunuh atau memangsa nyamuk dan juga serangga-serangga kecil ya seperti lalat dan lain-lain teman-teman. Jadi aman sebenarnya sih. Cuma kadang-kadang kan kita terdoktrin sama kisah-kisah mitos orang tua kita dulu sih, yaitu yang menganggap ngeri lah, banyak banget mitosnya tentang binatang ini teman-teman. Ya kayak gitu aja. Dilepas kembali. Ini untuk sementara saya bawa teman-teman buat edukasi lagi di rumah ya. Alhamdulillah aman ya, yakin ya? Aman. Enggak ada efeknya malah tuh. Ini mau tangannya. Iya. Enggak bekasan. Langkah untungnya apa? Ya kayaknya aku mah bingung gara aku udah juga. Aduh, senanana bae menungsa siji. Ya teman-teman, tadi istilahnya sedikit edukasi dari Mas Sano yang punya channel Sano Sehobi ya, dan Sokaratil Official. Sokaratil Official itu sebenarnya kita tuh membentuk satu tim teman-teman. Tujuannya itu mau, karena di dunia sini pereptilan maksudnya sing suka reptil kan manden jarang ya. Di rencananya itu kita mau membentuk beberapa tim. Daerah mana Mas? Di daerah mana? Di sini Karangnanas lah. Sokaraja. Mas. Sokareptil itu kan singkatan dari Sokaraja Karangnanas sebenarnya. Karangnanas Sokaraja. Jadi tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Sano sedikit ya. Iya Mas.
sedikit tadi yang udah dijelaskan oleh Mas Ano tentang Mundi Mas. Ujungnya undangan. Oh, ini siapa? Anu jenengan? Aku. Kang Pakaur. Pakaur apa? Pakaur Anto. Itu Oh iya. Tukang ngukur tanah. Oh, Kae omahe Balai Desa Ngulon kae. kan Dek, Tanggal Mengdi. likur. Iku ngene jokong sedelo kok. Nyontek kok masih Mas. Ki mau kepengin nggih? Apa? Tekek. Sur ya. Ya ya, aku terima kasih. Pegangane barang bae. Kapan sih? Melu minggu apa ya, Mas? Tanggal likur. Telok pira Mas? 20 apa ya ngono ya? 20 apa 23 yang mau. Anu apa sih nyunate apa? Mantu. Mantu. Ngene wetan apa? Anak kae 60. Silon. BPD. Oh, Bank BPD. Desa. Oh, Bang Desa. Ya kayak sedurunge Patung Semar. Jalan-jalan. Iya, iya. Balai Desa Ngulon kan nang kiri jalan nang pos ana Patung Semar. Nah kae sedurung. Oh, iya iya iya. Nah, ngarepe. Oke. Sampai karo nyong. Iya, iya. Oke. Ya, kita lanjut kembali. Tadi intermezzo ya, udutnya dibuang ya no. Nyembo. Bu sih Duh, kudu masih selesai gitu. minum. Awis dibuang apa udutnya? Orang paham gue. Ya, tadi break sebentar ya, ada Bapak RT yang ngasih undangan dari perangkat desa ya, kalau keuangan ya, Iya. kalau keuangan gitu ya. Mungkin sekarang di kami ya, apa yang dirasakan sakit begitu det ada rasa gigi, banyak gigi apanya sebatas kayak pok saja, ada Paling gigi kayak yang nancep. Kayak dicubit juga enggak malah. Cuman kayak gini tok. Berarti kayak ceplok Kayak gitu gini ya, nancep itu ya, kayak dicubit ya, nggak digigit tapi cubit ya. Malah sakitan dicubit kayaknya. Lah iya masih kan kalau plek gini kan ya. Ya intinya gitulah buat teman-teman ya, yang mungkin di rumahnya ada tokek, jadi dibiarkan saja selama itu tidak mengganggu ya Mas. Iya. Selama itu tidak mengganggu, tidak membahayakan kita. Bagi yang penakut ya, yang penakut ya, maaf karena di jalan ini depan rumah, yang penting tidak membahayakan. Kalaupun ada dia mau sampai mau turun, kita suh gitu, pakai sapu atau apa, yang dia akan naik kembali. Itu ada tambah lagi Mas Arno Ya wes, sebelum kayaknya ditutup? cuman segitu loh yang saya sampaikan tadi ya, itu karena tokek ini kan sebenarnya jenis cicak ya, cuman gede. Jadi fungsinya itu, maksudnya kita lihat dari fungsinya teman-teman, fungsinya itu kan untuk mengurangi atau mengendalikan serangga ya, seperti nyamuk. Apalagi di musim penghujan kayak gini teman-teman, nyamuk itu banyak banget yang masuk ke dalam rumah dan biasanya membawa penyakit ya. Kalau yang kemarin ada yang demam berdarah, terus kemarin juga ada yang apa, cikungunya apa ya, yang efek dari nyamuk. Nah salah satunya yang untuk mengendalikan ya seperti ini, cicak sama tokek, terus jenis-jenis katak itu sebenarnya pengendali teman-teman. Walaupun ada pengendali kan kita tetap di rumah, tetap istilahnya jaga kebersihan lingkungan. Iya, bukan hanya di dalam rumah tapi di samping, samping. depan kanan kiri rumah kita ataupun di lahan tetangga kita. Iya, kalau yang di luar itu maksudnya lingkungannya ya sebenarnya kayak di sini maksudnya. Ini di lingkungannya. Negeri kan lingkungannya nggak ada. Kalau lingkungan nyamuk sih emang karena pohon ya, itu udah wajar ya, karena pasti ada hujan kan, jelas ada tata air ya, pasti ada air yang mengendap ya. Tapi kalau misalkan banyak kayak mungkin bahan bekas, botol, mainan anak, kan pasti kan itu buat endapan ya, endapan air kan bisa juga untuk apa, untuk Bertelur lah ya. iya, untuk apalagi kalau di atas rumahnya yang ada buat ganjel, seng, angin gitu ya, buat nggak kena angin itu kan ya. Kalau atasnya ada pakai ban mobil atau apa ya, asal dilobangin airnya tidak mengendang di situ sih aman aja.
untuk yang nyamuk. Mm-mm. Terus juga buat teman-teman ya, karena ini musim penghujan, kalau dari saya sih untuk lingkungan di luar rumah atau bahkan dalam rumah, kadang-kadang musim penghujan itu juga banyak jenis reptil yang kalau kayak gini sih toka sih nggak berbahaya Mas Toto. Cuma kalau jenis ular itu kan banyak ya di musim penghujan ini, ular yang masuk ke dalam rumah teman-teman. Biasanya jenis apa itu? Ya banyak sih, kalau jenis maksudnya ular yang kalau siang sih masih mending ya. Kalau yang jenis-jenis keluar malam itu yang biasanya rata-rata berbahaya, seperti jenis bungarus teman-teman, jenis ular welang-weling, terus kobra Kayak juga. kemarin ya yang Yang kemarin pernah yang di sini waktu kita itu berbincang ada yang masuk, ngobrol juga masalah ini. Tiba-tiba ada yang lewat, ada yang buat tamu. Nah itu yang dikhawatirkan itu kayak gitu teman-teman. Sebenarnya kalau yang bagian bawah-bawah bersih, ular seperti itu ada di sekitar itu biasanya juga akan pergi. Cuma biasanya kalau ada tumpukan barang atau apa, suka beristirahat di situ teman-teman. Biasanya di bawah-bawah tumpukan barang yang berantakan. Kayak gitu. Jadi untuk teman-teman semua ya kita harus selalu waspada lah, jaga kebersihan dalam maupun lingkungan. Oh iya sih ya wis kayak kodok. Ya udah teman-teman, terima kasih ya, sampai ketemu lagi di channel Sanosobi Soka Reptil official dan punya saya Banyumas pribadi Update. Banyumas Update. Oke, Jangan lupa ditonton, dibagikan, di like dan komen bila ada yang salah dari semua kata-kata kita. Ya, perbincangan kita juga masih awam nih teman-teman, ya kita perlu belajar sharing lah. Masih butuh belajar tentang dunia seperti ini. Komen aja di channelnya Sanosobi atau di Soka Reptil official. Soka Reptil official atau di Sanosobi. Banyumas Update juga sebenarnya kita kan sering bareng, bisa lah ya, kita channel 3 ya, kita bagi-bagi lah, walaupun dengan satu momen, satu gambar yang sama. Kalau nomor telepon nggak tahu saya ini dibagikan atau enggak, saya nggak tahu ya. Untuk rescue ya, untuk rescue di daerah Karnana Sokaraja, sebetulnya masalah pun siap untuk membantu. Kalau ada yang tidak teman-teman inginkan, begitu. Salam satu hobi apa dan salam lestari teman-teman. Salam lestari. Oke, bis untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.